Hai teman-teman Skevi, dimanapun teman-teman berada, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Teman-teman, kita membaca kitab kembali setelah seminggu Skevi absen karena ada hal-hal yang menghalangi, tapi kira kali ini kita tidak terhalangi kembali untuk membaca kitab suci, mendengarkan sabda Tuhan. Kali ini kita masuk hari ke-62. Kita akan baca dari 1 Samuel 9 sampai 12. Kita baca 4 pasal hari ini dari Kitab Suci Indonesian Literal Translation. Nah, kitab 1 Samuel ini adalah kitab ke-9, urutan yang ke-9 ya teman-teman. Dan ayat mas yang kita bawa hari ini adalah dari Amsal 16 ayat 4a, di mana Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Tuhan membuat Skevi, Tuhan membuat teman-teman punya tujuannya masing-masing yang akan Tuhan ajak menjadi partnernya dalam Tuhan berkarya di dalam kehidupan di dunia ini. Melalui kita, sehingga mujizat boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Baik orang-orang zaman dulu yang di dalam kitab suci yang akan kita baca, maupun manusia saat ini. Kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebelum mulai kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kasih dan anugerah-Mu memberikan kami kesempatan pada malam hari ini untuk membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan Yesus, kami banyak yang tidak memahami pembacaan firman ini, namun biarlah Roh Kudus membukakan hati dan pikiran kami untuk bisa memahami dan mengajar kami untuk bisa mendapatkan pencerahan dari pembacaan malam ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, mari kita mulai membacanya. Yang pertama dari 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 14. Samuel mencari keledai ayahnya. Mari kita membacanya. Dan ada seorang pria dari suku Benyamin, dan namanya adalah Kis, anak Abiel, anak Zeror, anak Bekorat, anak Afia, seorang dari suku Benyamin, seorang pria yang gagah perkasa. Dan dia mempunyai seorang anak laki-laki, dan namanya adalah Saul. Dan tidak ada seorang pun pria di antara Bani Israel yang lebih tampan daripada dia. Dia lebih tinggi dari semua orang, dari bahunya ke atas. Dan keledai-keledai milik Kis, ayah Saul, hilang. Dan Kis berkata kepada anaknya Saul, "Bawalah bersamamu seorang dari anak-anak orang-orang muda itu, dan bangunlah, pergilah mencari keledai-keledai itu." Dan dia melewati perbukitan Efraim dan melewati tanah Shalisha, dan mereka tidak menemukannya. Dan mereka melewati tanah Saalim, dan keledai-keledai itu tidak ada di sana. Dan dia melewati tanah Benyamin, dan mereka tidak menemukannya. Lalu mereka tiba di tanah Suf, dan Saul berkata kepada orang mudanya yang bersama dia, "Ayo, marilah kita pulang. Jangan-jangan ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi menjadi khawatir akan kita." Lalu dia berkata kepadanya, "Lihatlah sekarang, ada seorang abdi Elohim di dalam kota itu. Dan orang itu adalah seorang yang terhormat. Semua yang ia katakan pasti terjadi. Sekarang adalah kita pergi ke sana. Mungkin saja dia akan memberitahukan kepada kita jalan kita yang di atasnya kita akan berjalan." Dan Saul berkata kepada orang muda itu, "Ya, baiklah kita akan pergi. Namun, apa yang akan kita bawa untuk orang itu?"
sebab roti di dalam tempat-tempat perbekalan kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk diberikan kepada abdi Elohim itu. Apa yang masih ada pada kita?" Dan orang muda itu menjawab Saul lagi, serta berkata, "Lihatlah, aku telah menemukan seperempat shikal perak, dan aku akan memberikannya kepada abdi Elohim itu. Dan dia akan menunjukkan kepada kita jalan kita." Dahulu di Israel seseorang yang hendak mencari Elohim berkata seperti ini, "Ayolah, dan kita akan pergi kepada pelihat." Karena nabi sekarang dahulu disebut pelihat. Dan Saul berkata kepada orang mudanya, "Perkataanmu itu baik, marilah kita pergi." Dan mereka masuk ke dalam kota tempat abdi Elohim itu berada. Mereka naik ke pendakian menuju kota itu dan menjumpai gadis-gadis yang sedang keluar untuk menimba air, dan berkata kepada mereka, "Apakah pelihat itu ada di tempat ini?" Dan mereka menjawab keduanya dan berkata, "Dia ada, lihatlah, dia ada di hadapanmu. Sekarang cepatlah, karena hari ini dia akan datang ke kota, karena rakyat mengadakan persembahan kurban di tempat tinggi itu. Pada saat kamu masuk ke dalam kota, kamu akan menemuinya sebelum ia naik ke tempat tinggi untuk makan. Sebab orang-orang tidak akan makan sampai dia datang, karena dia akan memberkati kurban persembahan itu. Sesudah itu, barulah mereka yang dipanggil makan. Dan sekarang pergilah naik. Sekarang pada saat ini kamu akan menjumpai dia." Mereka pun pergi mendaki ke kota. Mereka masuk ke tengah-tengah kota, dan lihatlah, Samuel datang keluar menjumpai mereka ketika hendak naik ke tempat tinggi. Kita lanjut ke 1 Samuel 9 ayat 15 sampai 27. Saul diangkat menjadi raja. Dan Yahweh menyatakan di telinga Samuel 1 hari sebelum Saul datang dengan berfirman, "Besok pada waktu ini aku akan mengirimkan kepadamu seorang pria dari tanah Benyamin, dan engkau harus mengurapi dia untuk menjadi pemimpin atas umatku Israel. Dan dia akan menyelamatkan umatku dari tangan bangsa Filistin, karena aku telah memerhatikan umatku, karena tangisannya telah sampai kepadaku." Pada saat Samuel melihat Saul, maka Yahweh menjawabnya, "Lihatlah, orang yang tentangnya aku telah berkata kepadamu, orang itu akan memerintah atas umatku." Dan Saul mendekati kepada Samuel di tengah-tengah pintu gerbang, serta berkata, "Tolong beritahukan kepadaku, di manakah rumah pelihat itu?" Dan Samuel menjawab Saul dan berkata, "Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke tempat tinggi dan engkau akan makan bersamaku hari ini. Dan aku akan mengirim kamu kembali pada pagi hari, dan segala yang ada di dalam hatimu, aku akan menyatakannya kepadamu. Dan mengenai keledai-keledai yang hilang darimu 3 hari yang lalu, janganlah hatimu berpaut padanya, karena mereka telah ditemukan. Dan ada pada siapakah segala keinginan Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada segenap kaum ayahmu?" Saul menjawab serta berkata, "Bukankah aku seorang suku Benyamin yang terkecil dari antara suku-suku Israel? Dan keluargaku adalah yang paling tidak terpandang dari antara seluruh keluarga dalam suku Benyamin.
Dan mengapa engkau telah berkata kepadaku seperti perkataan itu? Dan Samuel mengajak Saul serta orang mudanya dan membawa mereka ke dalam ruang tamu dan memberikan kepada mereka sebuah tempat di depan orang-orang yang diundang dan mereka berjumlah kira-kira 30 orang. Dan Samuel berkata kepada juru masak, "Berikanlah bagian yang telah aku beri kepadamu, yang tentangnya aku telah berkata kepadamu, siapkanlah itu di sampingmu." Lalu juru masak itu mengangkat daging paha itu dan apa yang ada di atasnya serta menghidangkannya di hadapan Saul. Dan dia berkata, "Lihatlah apa yang tertinggal ini, tersaji di hadapanmu. Makanlah, sebab hal itu telah dipersiapkan bagimu untuk saat yang telah ditentukan ini." Dengan berkata, "Aku telah mengundang orang banyak." Dan pada hari itu Saul makan bersama Samuel, dan mereka pergi turun dari tempat tinggi ke kota. Dan dia berbicara dengan Saul di atas soto. Dan mereka bangun pagi-pagi sekali, dan ketika fajar menyingsing terjadilah Samuel mengajak Saul ke atas soto dan berkata, "Bangunlah dan aku akan mengirimmu pulang." Saul pun bangun dan mereka pergi keluar. Mereka berdua, dia dan Samuel pergi keluar. Mereka pergi turun sampai ke pinggir kota, dan Samuel berkata kepada Saul, "Katakanlah kepada orang muda itu agar ia pergi mendahului kita dan menyeberang. Dan engkau tetaplah berdiri saat ini, dan aku akan membuat engkau mendengarkan firman Elohim." Baik teman-teman, kita lanjut ke 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 27 tentang Saul di tengah para nabi. Dan Samuel mengambil buli-buli minyak, lalu menuangkan ke atas kepalanya dan mencium ia serta berkata, "Bukankah Yahweh telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas milik pusakanya? Pada saat engkau pergi dariku pada hari ini, engkau akan menemukan 2 orang pria di dekat kubur Rahel, di perbatasan daerah Benyamin di Zelsa. Dan mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai betina yang engkau pergi mencarinya telah ditemukan. Dan lihatlah, ayahmu telah melupakan masalah keledai-keledai betina itu dan mengkhawatirkanmu dengan berkata, apakah yang harus aku perbuat bagi anakku? Dan dari sana engkau akan berjalan terus dan engkau akan sampai ke pohon besar Tabor. Dan engkau akan menemukan 3 orang pria yang hendak pergi naik menghadap Elohim di Betel. Seorang membawa 3 anak kecil, dan seorang membawa 3 potong roti, dan seorang lagi membawa sekirbat anggur. Dan mereka akan menanyakan tentang kesejahteraanmu dan akan memberikan 2 potong roti kepadamu, dan engkau akan menerimanya dari tangan mereka. Setelah itu, engkau harus pergi ke Bukit Elohim, tempat pertahanan orang-orang Filistin berada. Dan akan terjadi pada saat engkau datang ke sana, ke kota itu, engkau pun akan bertemu dengan serombongan nabi yang sedang turun dari tempat tinggi itu, dan di hadapan mereka akan ada sebuah kecapi dan tamborin dan seruling dan harpa. Dan mereka ini sedang bernubuat, dan roh Yahweh akan berkuasa atasmu, dan engkau akan bernubuat bersama mereka, dan engkau akan diubah menjadi manusia lain.
Dan akan terjadi pada saat tanda-tanda itu datang kepadamu, lakukanlah bagi dirimu apa yang tanganmu temukan, karena Elohim ada bersama engkau. Dan engkau akan pergi mendahului aku ke Gilgal. Dan ketahuilah aku akan pergi turun kepadamu untuk mempersembahkan kurban-kurban bakaran, untuk mempersembahkan kurban-kurban pendamaian. Engkau harus menunggu 7 hari sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau perbuat. Dan terjadilah pada waktu ia membalikkan badannya untuk pergi dari Samuel, Elohim mengubah dia dengan hati yang lain. Dan semua tanda itu terjadi pada hari itu. Lalu sampailah mereka di sana di bukit. Dan lihatlah, serombongan nabi ada di sana menemuinya. Dan roh Elohim menggerakkan dia, lalu bernubuat di tengah-tengah mereka. Dan terjadilah semua yang mengenalnya sejak hari kemarin dan hari sebelumnya melihat dengan heran dia bernubuat bersama para nabi. Dan orang-orang itu berkata seorang kepada yang lain, apakah yang telah terjadi dengan anak Kis itu? Apakah Saul juga termasuk di antara para nabi? Dan seorang pria dari sana menjawab serta berkata, dan siapakah ayah mereka? Itulah sebabnya ini menjadi sebuah ungkapan. Apakah Saul juga termasuk di antara para nabi? Dan dia telah selesai bernubuat, lalu dia pergi ke tempat tinggi. Dan bertanyalah paman Saul kepadanya dan kepada hambanya, kemanakah kamu pergi? Dan dia menjawab, mencari keledai-keledai. Dan kami melihat keledai-keledai itu tidak ada, dan kami pergi kepada Samuel. Dan berkatalah paman Saul itu, tolong ceritakan kepadaku apa yang telah Samuel katakan kepadamu. Dan Saul berkata kepada pamannya, dia mengatakan kepada kami dengan terus terang bahwa keledai-keledai itu telah ditemukan. Namun dia tidak menceritakan apa yang telah Samuel katakan mengenai masalah kerajaan. Kemudian Samuel memanggil bangsa itu ke hadapan Yahweh ke Mizpah. Dan dia berkata kepada umat Israel, beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, aku telah membawa Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua kerajaan yang telah menindas kamu. Namun pada hari ini kamu telah menolak Elohimmu, padahal dia sendiri adalah pembebas dari segala kejahatanmu dan kesusahanmu. Tetapi kamu berkata kepadanya, namun tetapkanlah seorang raja atas kami, dan sekarang hadirkanlah dirimu di hadapan wajah Yahweh. Menurut suku-suku dan menurut kaummu. Kemudian Samuel membawa semua suku Israel mendekat dan terpilihlah suku Benyamin. Dan dia membawa suku Benyamin mendekat menurut kaum-kaumnya dan didapatilah kaum Matri. Dan terpilihlah Saul anak Kis. Dan mereka mencarinya tetapi tidak menemukan dia. Dan mereka bertanya lagi kepada Yahweh, apakah orang itu sudah sampai di sini? Dan Yahweh berkata, lihatlah dia sedang bersembunyi di antara barang-barang. Dan mereka berlari serta memanggil dia dari sana, dan dia berdiri di tengah-tengah bangsa itu
dan ternyata dia lebih tinggi daripada seluruh bangsa itu, dari bahunya ke atas. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Apakah kamu melihat ia yang telah Yahweh pilih? Sebab tidak ada seorang pun seperti dia di antara seluruh rakyat." Dan semua orang bersorak-sorai serta berkata, "Hiduplah raja." Dan Samuel mengatakan kepada bangsa itu tugas-tugas kerajaan dan menuliskan di dalam buku serta meletakkannya di hadapan Yahweh. Dan Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Dan Saul juga pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang telah Elohim jamah hatinya. Namun keturunan orang-orang Dursila berkata, "Bagaimanakah orang itu dapat melepaskan kita?" Dan mereka merendahkan dia dan tidak membawakan suatu persembahan pun baginya. Namun dia diam saja. Kita lanjut teman-teman ke 1 Samuel 11 ayat 1 sampai 15. Saul mengalahkan orang Amon. Dan Nahas orang Amon itu mendaki dan berkemah untuk melawan Yabes Gilead. Dan semua orang Yabes berkata kepada Nahas, "Buatlah suatu perjanjian dengan kami, dan kami akan melayani engkau." Dan Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, "Dengan ini aku akan membuat perjanjian denganmu untuk mencungkil darimu setiap mata kanan, dan aku akan membuatnya sebagai aib atas seluruh Israel." Dan para tua-tua Yabes berkata kepadanya, "Berikan kami waktu 7 hari, dan kami akan mengirimkan para utusan ke seluruh wilayah perbatasan Israel. Dan jika tidak ada seorang pun pembebas bagi kami, maka kami akan keluar kepadamu." Dan para utusan itu datang ke Gibea Saul, dan mereka menyampaikan perkataan itu di telinga bangsa itu. Dan seluruh bangsa itu mengangkat suara mereka serta menangis. Dan lihatlah Saul datang di belakang lembu-lembu dari ladang. Dan berkatalah Saul, "Apa yang terjadi dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis?" Dan mereka menceritakan kepadanya perkataan orang-orang Yabes itu. Dan roh Elohim datang dengan penuh kuasa ke atas Saul pada saat ia mendengar perkataan-perkataan itu, dan kemarahannya menyala-nyala dengan dahsyat. Kemudian ia mengambil sepasang lembu dan memotong-motong lembu itu menjadi bagian-bagian, dan dia mengirimnya ke seluruh daerah perbatasan Israel dengan perantaraan para utusan, dengan berkata, "Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan Samuel, demikianlah lembu-lembunya akan diperlakukan." Dan rasa takut akan Yahweh meliputi bangsa itu, dan mereka keluar secara serentak. Lalu Saul mengerahkan mereka di Besek. Dan orang Israel itu berjumlah 300.000, dan orang Yehuda 30.000. Kemudian mereka berkata kepada para utusan yang telah datang itu, "Demikianlah kamu harus berkata kepada orang-orang Yabes Gilead, besok akan ada kelepasan bagimu di terik matahari." Dan para utusan datang serta menceritakan hal itu kepada orang-orang Yabes, dan mereka pun bersuka cita. Dan orang-orang Yabes itu berkata, "Besok kami akan datang kepadamu, dan kamu lakukanlah terhadap kami segala yang baik menurut pandanganmu." Dan terjadilah pada keesokan harinya, Saul mengatur rakyat itu dalam 3 pasukan, dan mereka masuk ke tengah-tengah perkemahan pada waktu jaga pagi. Dan mereka menghantam orang-orang Amun itu sampai terik siang hari. Dan terjadilah orang-orang yang tersisa itu tercerai-berai, bahkan tidak ada 2 orang di antara mereka yang tertinggal bersama-sama.
Kemudian bangsa itu berkata kepada Samuel, "Siapakah dia yang berkata, apakah Saul akan berkuasa atas kita? Berikanlah orang-orang itu dan kita akan menyerahkan mereka kepada kematian." Dan Saul berkata, "Tidak ada seorang pun yang akan diserahkan kepada kematian pada hari ini. Karena hari ini Yahweh telah mengerjakan kelepasan di Israel." Lalu Samuel berkata kepada bangsa itu, "Datanglah dan marilah kita pergi ke Gilgal dan memperbaharui kerajaan di sana." Dan seluruh rakyat pergi ke Gilgal serta menjadikan Saul memerintah di sana, di Gilgal, di hadapan Yahweh. Dan mereka mempersembahkan kurban-kurban pendamaian di sana, di hadapan Yahweh. Dan Saul serta seluruh bangsa Israel menjadi sangat bersuka cita di sana. Kita masuk ke bagian terakhir, teman-teman, untuk pembacaan kita malam ini. 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 11. Samuel menyampaikan amanat kepada bangsa Israel. Kemudian Samuel berkata kepada seluruh bangsa Israel, "Lihatlah, aku telah mendengarkan suaramu terhadap semua yang telah kamu katakan kepadaku, dan aku telah mengangkat seorang raja untuk berkuasa atasmu. Dan sekarang, lihatlah, raja itu sedang berjalan di hadapanmu, sedangkan aku telah tua dan beruban. Dan lihatlah, anak-anak lelakiku, mereka ada bersama-sama kamu. Dan aku telah berjalan di hadapan kamu sejak masa mudaku sampai hari ini. Pandanglah aku, berilah kesaksian melawan aku di hadapan Yahweh dan di hadapan yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah aku ambil? Dan keledai siapakah yang telah aku ambil? Dan siapakah yang telah aku sakiti hatinya? Siapakah yang telah aku caci maki? Dan dari tangan siapakah aku telah mengambil suap sehingga aku menyembunyikan mataku akan hal itu? Dan aku akan mengembalikannya kepadamu." Dan mereka berkata, "Engkau tidak pernah menindas kami, dan engkau tidak mencaci maki kami, dan engkau tidak pernah mengambil dari tangan siapapun." Dan dia berkata kepada mereka, "Yahweh adalah saksi melawan engkau, dan yang diurapinya adalah saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak menemukan apapun di tanganku." Dan mereka berkata, "Dia adalah saksi." Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, "Yahweh dialah yang telah menjadikan Musa dan Harun, dan yang telah menyebabkan leluhurmu berangkat naik dari tanah Mesir. Dan sekarang berdirilah, maka aku akan berbantah denganmu di hadapan Yahweh mengenai segala tindakan Yahweh yang benar yang telah dia lakukan denganmu dan dengan leluhurmu. Pada waktu Yakub datang ke Mesir dan leluhurmu berteriak kepada Yahweh, maka Yahweh mengirim Musa dan Harun, dan mereka membawa leluhurmu keluar dari Mesir dan menempatkan mereka di tempat lain, di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Yahweh, Elohim mereka. Lalu dia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin, dan ke dalam tangan Raja Moab, dan mereka berperang melawannya. Dan mereka berteriak kepada Yahweh serta berkata, "Kami telah berdosa. Kami telah meninggalkan Yahweh dan melayani para Baal dan Astoret. Tetapi sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh-musuh kami, dan biarlah kami melayani Engkau." Lalu Yahweh mengutus Yerubbaal dan Barak dan Yeftah dan Samuel, serta melepaskan kamu dari tangan musuh-musuhmu, dari semua yang berada di sekelilingmu, dan kamu hidup dengan tenteram. Ini bagian terakhir, teman-teman. Mari kita membacanya dari 1 Samuel 12 ayat 12 sampai 25. Raja dikukuhkan.
Dan kamu telah melihat bahwa Nahas, raja bangsa Amon itu, datang melawanmu. Lalu kamu berkata kepadaku, tidak, karena seorang raja akan memerintah atas kami, meskipun sesungguhnya Yahweh Elohimmu adalah raja atasmu. Dan sekarang, lihatlah raja yang telah kamu pilih, yang telah kamu minta, dan lihatlah, Yahweh telah memberikan seorang raja atas kamu. Jika kamu mau takut akan Yahweh dan mau menyembah Dia, serta mendengarkan suaranya dan tidak memberontak melawan firman Yahweh, maka kamu, baik kamu maupun raja yang memerintah atas kamu, akan mengikuti Yahweh Elohimmu. Namun jika kamu tidak mau mendengarkan suara Yahweh dan kamu memberontak menentangi firman Yahweh, maka tangan Yahweh akan melawan kamu dan melawan leluhurmu. Dan sekarang, tetaplah berdiri dan lihatlah hal yang dahsyat ini yang akan Yahweh lakukan di depan matamu. Bukankah hari ini saat menuai gandum, aku akan berseru kepada Yahweh dan Dia akan memberikan guntur dan hujan. Dan ketahuilah serta lihatlah bahwa besarlah kejahatanmu yang telah kamu lakukan di dalam pandangan Yahweh, dan dengan meminta seorang raja bagi dirimu sendiri. Lalu Samuel berseru kepada Yahweh, dan Yahweh memberikan guntur serta hujan pada hari itu. Dan seluruh bangsa itu sangat ketakutan terhadap Yahweh dan Samuel. Dan seluruh bangsa itu berkata kepada Samuel, berdoalah kepada Yahweh Elohimmu bagi hamba-hambamu ini, supaya kami jangan mati, karena kami telah menambahkan kejahatan ini kepada segala dosa kami, dengan meminta seorang raja bagi diri kami sendiri. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, kamu memang telah melakukan semua kejahatan itu. Hanya janganlah berpaling dari mengikuti Yahweh dan melayani Yahweh dengan segenap hatimu. Dan janganlah kamu menyimpang untuk mengikuti hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat dan tidak membebaskan. Karena semua adalah sia-sia. Karena Yahweh tidak akan meninggalkan umatnya demi namanya yang agung. Sebab Yahweh berkenan menjadikan kamu suatu umat bagi Dia sendiri. Juga aku, dijauhkanlah kiranya hal itu daripadaku untuk berdosa melawan Yahweh, dari berhenti berdoa bagi kamu. Namun aku akan mengajar kamu dalam jalan yang baik dan jalan yang benar. Hanya takutlah akan Yahweh dan beribadahlah kepadanya dalam kebenaran dengan segenap hatimu. Karena lihatlah bagaimana Dia telah melakukan hal-hal yang dahsyat terhadap kamu. Namun jika kamu tetap berlaku keji, baik kamu maupun rajamu akan dimusnahkan. Itulah teman-teman pembacaan kita pada malam hari ini. Kiranya apa yang kita baca, kita bisa pelajari dari tingkah orang Israel yang bersungut-sungut pada Tuhan, tidak merasakan bahwa Tuhan itu adalah rajanya, malah minta raja dalam bentuk manusia. Kita saat ini raja kita, Tuhan Yesus Kristus ada di hati kita, biarlah Dia yang berkuasa atas diri kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh membaca firman-Mu. Pembacaan ini boleh selesai, namun kiranya Engkau terus mengajarkan kami akan kebenaran firman-Mu ini, bagaimana kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Pelajaran-pelajaran apa yang kami boleh pahami dari sikap bangsa Israel yang tidak menyenangkan hati-Mu dan yang menyenangkan hati-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kiranya tangan kasih Tuhan memberikan pemulihan bagi kami, atas kesehatan kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, dan atas semua permasalahan yang kami hadapi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua teman-teman. Amin.